Shalom, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali melalui video ini. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa, yaitu Jesus forgives and forgets. One more time, Jesus forgives and forgets. Apa artinya saudaraku? Artinya adalah Tuhan Yesus mengampuni dan juga melupakan. Ingat itu ya, Tuhan Yesus mengampuni dan melupakan. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 17 mengatakan bahwa Ia tidak lagi mengingat semua dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Dosa-dosa dan pelanggaran yang mana? Yang sudah kita akui, yang kita sudah datang kepada Tuhan, mau bertobat, mau berubah, menyesal, dan kemudian mau hidup baru di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan darah-Nya yang kudus tercurah dan kemudian memberikan pengampunan untuk setiap kita yang mau hidup sungguh-sungguh. Dan yang luar biasa bahwa dosa kita bukan hanya diampuni, tapi Tuhan tidak lagi mengingat, saudaraku. Apa yang dimaksud tidak mengingat-ingat lagi? Saya percaya bukan artinya Tuhan kemudian memiliki daya ingat yang lemah, tidak mengingat apa yang sudah kita katakan. Bukan itu. Tidak lagi mengingat, maksudnya adalah Dia tidak bisa menyangkal kuasa darah-Nya sendiri. Bahwa di dalam darah Yesus ada pengampunan, ada kekudusan. Jadi segala dosa yang sudah ditutup oleh kuasa darah Tuhan Yesus, saudaraku, tidak ada lagi kuasanya. Sehingga Tuhan mau kita memiliki masa depan. Ya, Tuhan mau kita fokus kepada masa depan. Jadi saudaraku, pada hari ini, kalau Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu siapapun yang mendengarkan khotbah ini untuk tinggalkan dosa, untuk bertobat, fokus kepada Tuhan, tinggalkan segala kenikmatan dunia, saya mau katakan, jangan tunda-tunda. Ya, gunakan hari ini. Kita tidak tahu sampai kapan hidup kita. Mungkin hari esok tidak ada lagi, saudara. Jadi lebih baik gunakan kesempatan hari ini. Kalau Tuhan ingatkan dalam hatimu untuk bertobat, karena apa? Tuhan mau supaya kita berdamai dengan Dia. Hubungan kita baik dengan Tuhan. Kembali menjadi anak-anak kerajaan surga. Kita menerima pengampunan dan kemudian kita diperdamaikan dengan Dia. Dan Tuhan tidak akan lagi mengingat-ingat dosa-dosa kita. Dan juga bagi Bapak Ibu yang masih mungkin teringat-ingat, terngiang-ngiang akan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Padahal Bapak Ibu sudah mengaku di hadapan Tuhan. Saya mau katakan, saudaraku, jangan engkau dengarkan perkataan itu. Percaya dan perkatakan setiap hari bahwa kesalahan, dosa-dosaku di masa lalu Tuhan sudah ampuni. Aku sudah bertobat. Aku adalah anak kerajaan surga. Dan kalau iblis berusaha untuk mengingat-ingatkan hal itu kembali, tolak hal itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena begitu banyak orang Kristen, saudaraku, yang hidup kerohaniannya saat ini mengalami tekanan, menjadi gelisah, ya kan? Karena apa? Masih terngiang-ngiang akan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Padahal sudah Dia bereskan dan Tuhan sudah mengampuni dia. Ya, jadi hari ini biarlah kita menikmati kebebasan di dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhan mengampuni dan juga melupakan. Tidak sedikit juga orang Kristen, saudaraku, yang mengatakan sudah mengampuni saudaranya tetapi sulit untuk bisa melupakan. Ya, padahal Tuhan juga mau kita sempurna seperti Dia. Sempurna seperti Yesus dalam arti apa? Tuhan mau kita berkarakter seperti Tuhan Yesus. Mengenai pengampunan, Tuhan pun mau kita mampu melakukan apa yang Yesus pernah lakukan, mengampuni dan melupakan. Mungkin kita berkata, itu kan Tuhan Yesus, aku hanya manusia biasa. Tunggu dulu, saudaraku. Kalau kita mengatakan demikian, maka kita sebenarnya sedang merendahkan kuasa Tuhan. Mengapa? Karena di dalam setiap orang percaya ada kuasa rohnya Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hidup Bapak Ibu yang akan memampukan kita untuk dapat berkarakter seperti Yesus. Roh yang membangkitkan Yesus ada di dalam kita. Ini kabar baik. Sehingga kalau Yesus bisa memberi contoh teladan buat kita, yaitu mengampuni dan melupakan, kita pun akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Untuk apa, saudaraku? Tidak lagi mengingat-ingat. Bukan artinya kemudian kita menjadi orang yang pelupa. Ya kan? Kita mungkin masih ingat, tapi ketika mengingat tidak ada lagi kepahitan. Yang kita ingat adalah kasih Tuhan, mengucap syukur. Aku bisa melupakan, aku bisa mengampuni kesalahan-kesalahan orang tersebut, dan aku menerima orang itu apa adanya. Jadi hari ini, saudaraku, di dalam pengampunan ada kabar baik, yaitu Tuhan menerima kita apa adanya. Sejahat apapun, serusak apapun hidup kita, saudaraku, ketika kita datang kepada
kasih Kristus, Tuhan terima kita kok apa adanya. Tuhan tidak memberikan persyaratan-persyaratan tertentu untuk kita bisa kembali kepada kasih Dia. Tidak, apa adanya kita, saudaraku. Sama seperti perumpamaan anak yang terhilang datang kepada bapaknya dalam keadaan bau, gagal, yang memalukan, saudaraku, bangkrut, miskin, tidak memiliki apa-apa. Tetapi bapaknya bahkan ketika melihat dari jauh, ya, anak ini, bapak ini menyambut dan kemudian memeluk dan menciumi dia. Sama, reaksi yang sama saya percaya akan Bapa kita dalam kerajaan surga lakukan ketika kita datang kepada Dia apa adanya kita. Dia terima kita apa adanya. Jadi, mengucap syukur segala kesalahan, pelanggaran, kegagalan kita di masa lalu Tuhan ampuni dan Tuhan lupakan. And God wants us to do the same to others. Itu Tuhan mau kita bisa melakukan hal yang sama kepada orang-orang di sekitar kita, saudaraku. Karena biar lewat hidup kita bisa menjadi cerminan pribadi Yesus, kasih Yesus. Orang bisa melihat siapa Bapa yang kita sembah, siapa Bapa yang kita kasihi. Diberkati saudaraku, bertumbuhlah terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Amin.